Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang soal UTBK. Nah, untuk yang pertama kali nanti kita akan membahas beberapa soal yang kemungkinan akan menjadi soal UTBK. Ya, kita bisa sebut prediksi lah. Tapi di sini tujuannya untuk menyiapkan diri, kira-kira nih kalau nanti UTBK mungkin gambaran soalnya yang seperti ini. Oke. Yang pertama, nah ini contohnya soal yang pertama itu perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut merupakan bentuk dari sistem kurs. A. Mengambang, B. Tetap, C. Terkendali, D. Bebas, dan E. Mengambang terkendali. Jadi yang namanya sistem kurs itu ada 3, ada kurs bebas, ada kurs tetap, dan kurs mengambang terkendali, ya, atau terkontrol. Di sini Ustazah jelaskan dulu satu-satu. Kalau kurs bebas itu adalah kurs tinggi dan rendahnya mata uang itu ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Itu kurs bebas. Kalau sistem kurs tetap, sebuah kondisi nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau yang kurs bebas itu tadi kan nilai mata uangnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Tapi kalau kurs tetap itu pemerintah yang menentukan. Yang ketiga ada kurs mengambang terkendali, yaitu sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang. Jadi di sini kalau yang terkendali itu dua-duanya berperan, permintaan dan penawaran juga sama ketentuan dari pemerintah. Nah, jadi kalau sesuai dengan pernyataan di soal nih, itu jawabannya adalah sistem kurs bebas, ya. Next, ke pertanyaan berikutnya. Permintaan markisa di Makassar ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 80 dikurang 2P, penawarannya Q sama dengan negatif 120 ditambah 8P. Harga dan jumlah keseimbangan pasar markisa di Makassar masing-masing adalah. Nah, ini berarti kita harus mencari boleh Q-nya dulu atau P-nya bukan. Kita harus mencari P-nya dulu, ya. Nah, jadi nanti setelah kita tahu berapa nilai P-nya, baru nanti kita akan mendapatkan Q-nya dengan memasukkan nilai P ke persamaan, boleh persamaan Q sama dengan 80 dikurang 2P, atau Q sama dengan negatif 180 ditambah 8P. Nah, berikut ini cara mengerjakannya. Kita masukkan dulu fungsi persamaan tadi ke rumus QD sama dengan QS. Nah, 80 dikurang 2P sama dengan negatif 180 ditambah 8P. Kumpulkan yang angka dengan angka dan dengan yang angka pakai variabel itu dengan angka yang pakai variabel. Jadi 80 ditambah 120 sama dengan
2P ditambah 8P. Nah, kita jumlahkan 80 tambah 180 itu hasilnya 200. 2P tambah 8P itu sama dengan 10P. Nah, supaya P saja, maka 10-nya kita pindahkan ke kiri ya. Jadi 200 dibagi 10. Nah, sama dengan P. Jadi P-nya adalah 20. Nah, tinggal kita cocokkan ke pilihan jawaban. Jawabannya setelah kita hitung, kita bisa menentukan nih sudah, karena tadi kita sudah cari nilai P-nya dan P-nya kita temukan 20, kita lihat kunci jawaban. Yang P-nya 20 di pilihan yang mana? Pilihan yang A. Sudah, berarti kita tidak usah lagi menghitung nilai Q-nya. Oke? Next ke pertanyaan berikutnya. Dasar perhitungan laju inflasi di Indonesia itu adalah, ini sudah pernah kita bahas dulu waktu di kelas 11. Nah, untuk dasar perhitungan laju inflasi di Indonesia itu adalah indeks harga konsumen. Berikutnya, penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar disebut. Nah, di sini ada pilihannya, terus yang B-nya pool, yang C-nya sindikat, D-nya kartel, sama E-nya concern. Nah, kita cari tahu dulu pengertian dari pilihan yang A itu apa, pilihan yang B itu apa, C itu apa, D itu apa, dan E itu apa. Yang pertama dulu, terus itu pengertiannya peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan yang baru, sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli. Nah, yang pilihan kedua, ini biasanya terjadi pada perusahaan angkutan guna menentukan tarif-tarif trayek, ya. Yang ketiga, sindikat, kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Kartel, yang pilihan D, bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan memperluas pasar. Yang concern memiliki sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Nah, kira-kira yang mana yang pas? Penggabungan atau peleburan badan usaha yang sejenis ataupun tidak sejenis menjadi satu sehingga membentuk sebuah badan usaha yang besar. Nah, berarti jawabannya adalah terus, ya kan? Nah, oke. Berikutnya, ke pertanyaan berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan faktor produksi turunan adalah A. Modal, B. Gaji pekerja, C. Keahlian, D. Manajemen, E. Bahan baku. Nah, di sini Ustazah beritahukan dulu yang namanya faktor produksi itu terdiri dari faktor produksi asli atau primer dan faktor produksi turunan atau sekunder. Kalau faktor produksi asli itu terdiri dari sumber daya alam dan tenaga kerja. Kalau faktor produksi turunan terdiri dari modal dan kewirausahaan. Nah, kita mencari nih yang tidak termasuk faktor produksi turunan adalah A. Modal, tadi dinyatakan sebagai faktor produksi turunan. Terus yang B,
gaji pekerja. Nah, gaji pekerja ini kan nanti juga berasal dari modal perusahaan, ya kan? Nah, berarti dia masuk ke faktor produksi turunan. Yang C, keahlian, itu berarti masuknya ke kewirausahaan. D, manajemen, itu juga masuknya ke kewirausahaan. Nah, dan yang tidak termasuk sebagai faktor produksi turunan adalah bahan baku, karena ia berasal bisa dari sumber daya alam. Ke pertanyaan berikutnya, perhitungan produk nasional neto, net nasional produk melibatkan. Nah, jadi kita harus ingat nih rumusnya kemarin untuk menghitung produk nasional neto atau NNP itu berarti kita harus pakai rumus apa? GNP dan penyusutan. Jadi jawabannya A. Selesai pembahasan soal kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.